Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, saya akan membahas materi tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 Madrasah Sanawiyah oleh Dwi Sofyan. Pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'ana, yang berarti membaca bacaan. Kesempurnaan Al-Quran sebagai bacaan dibandingkan dengan bacaan yang ada dibuktikan dengan dibaca oleh ratusan juta manusia, meskipun mereka tidak tahu artinya dan tidak dapat menulis aksaranya. Keistimewaan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah dimuat dalam kitab-kitab suci sebelumnya, seperti Taurat, Zabur, Injil, dan lain-lain. Yang kedua, Al-Quran memuat kalam-kalam Allah yang dijadikan pedoman hidup manusia sepanjang masa, sehingga Al-Quran memang dihendaki Allah untuk kekal. Ketiga, Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan, sehingga seluruh fenomena yang terjadi di alam semesta yang merupakan ciptaan Allah juga tidak akan pernah kontradiktif dengan apa yang Dia ciptakan. Yang keempat, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu gaya bahasa yang istimewa, mudah, tidak sukar bagi siapapun untuk memahaminya, dan tidak sukar pula mengamalkannya, asal disertai dengan keikhlasan hati dan kemauan yang kuat. Fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran secara umum yaitu sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal, petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal, walaupun petunjuk tersebut terkadang bersifat umum yang menghendaki penjabaran dan perincian, sebagai pengontrol dan mengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Pengertian hadis atau sunnah. Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan. Sedangkan hadis secara istilah adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Fungsi hadis terhadap Al-Quran: mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran, memerinci ayat Al-Quran yang global, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Macam-macam hadis. Hadis dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, hadis qauli, yaitu hadis-hadis yang diucapkan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bidang. Kedua, hadis fi'li, yaitu perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW yang sampai kepada kita melalui penukilan sahabat. Yang ketiga, hadis takriri, yaitu keadaan Nabi Muhammad SAW yang menjadikan tidak berkomentar dan tidak menyanggah, serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabat. Demikianlah materi Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.